keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Halo semuanya, balik lagi sama kita bertiga. Saya Virgi Putri, saya Doris Timamora, dan Saya. Kami di sini akan membahas berita-berita yang lagi viral, yang lagi pokoknya lagi hot. Dan membuat kamu berasumsi. Seneng deh kalau kalian berasumsi sendiri, karena kalau mau cari Asumsi itu karena nggak tahu. iya, justru karena tidak tahu, Ya. makanya di Laduni ini kita cek kebenarannya. Selamat datang di Laduni. Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman. Kira-kira siapakah yang beruntung akan dibahas sama kita hari ini? Iya. Menurutku setiap yang dibahas di Laduni, kalian adalah orang yang beruntung. Oh ya, semalam udah diakui kan. Betul sekali. Aku nggak nanya itu, tapi aku masukkan di bulir biar agak banyak aja gitu, kayak wow banyak yang mau ditanyain gitu kan. Kelihatan profesional. Kelihatan gitu. kita bekerja, Mas Doris ya. Okay. Jadi kemarin kita bahas tentang Erika yang dia lagi di kondisi hamil di luar nikah dan sedih karena anaknya tidak diakui oleh ayahnya. Nah, lo bilang kan nanti juga diakui kan. Nah, baru terjadilah hari ini. Jadi ada beritanya. DJ Panda buka suara dan akui dirinya ayah anak yang dikandung Erika. Betul. Yeay, cepat sekali. Gue pikir seminggu lagi, 3 hari lagi. Kemarin dibahas, sekarang langsung terbukti kebenarannya. Kan, kataku juga. Ya. Daripada pusing mikir sana sini, mending nonton Laduni gitu. Beruntung kan Mbak Erika dan DJ Panda dibahas di Laduni. Pasti deg-degan. Kita deg-degan tuh gini. Deg-deg-ser karena banyak orang, waduh dibahas ya sama Ferry Kombo. Oh iya. Jangan-jangan nanti diomongin ini itu. Kalau yang jelek-jelek, yang aib-aib mah tetangga aja, di sini nggak akan ngomongin yang jelek-jelek. So, ada 2.500 pertanyaan hari ini. Silakan Mas Doris duluan. Ya, saya sunting jadi sekitar 2. Jarinya udah kepake semua 2. Oke, yang pertama Mas Bro, ada fenomena fatherless. Bahasa Inggrisnya itu fatherless, jadi kurang kehadiran seorang ayah. Fatherless itu di Indonesia cukup serius. Ini jadi benar-benar serius karena salah satu instansi pemerintahan namanya BKKBN mengeluarkan data lebih dari 30% anak remaja mengalami masalah mental karena ketidakhadiran ayah dalam perkembangan mereka. Terus? Mensikapi itu gimana Mas Bro? Menurut pendapat Mas Bro? Nggak bisa disikapi, kesadaran. Oke. Disebut ayah kan karena punya anak. Seorang laki-laki yang punya anak disebut ayah. Ya harus bertanggung jawab lah, lahir batin. Iya. Kalau banyak yang korban mental ya karena nggak bertanggung jawab. Yang paling penting tuh tanggung jawab terhadap anak itu tentang kepribadiannya, tentang sikapnya, tentang ucapannya, tentang tingkah lakunya. Itu yang paling penting. Bapak itu kan tugasnya tuh membentuk kemandirian anak, membentuk supaya anak itu bertanggung jawab, tanggung jawab bapaknya, membentuk anaknya supaya disiplin,
membentuk anaknya agar jadi sesuatu. Kan gitu. Kalau ibu kasih sayang. Jadi kepribadian seorang anak itu dibentuk oleh bapak. Nah sayangnya kebanyakan bapak itu cukup dengan duit aja. Cukup dengan pekerjaan aja. Bahkan disuruh berpikir sendiri. Berpikir sendiri itu dalam menjalani hidup. Tapi mentalnya tuh kuat. Mental seorang anak itu kuat. Karena bentukan bapaknya. Gitu. Nah, banyak banget bapak yang hanya menuntut anaknya jadi. Gitu. Bagaimana supaya anaknya nggak nakal. Bagaimana anaknya supaya nggak genit. Bagaimana anaknya tahu adab, sopan santun, itu tanggung jawab bapak. Kan dari bayi. Lahir ke dunia kan dari bayi. Masa nggak bisa dibentuk? Nah rata-rata anak itu, rata-rata bapak itu hanya menyediakan di ruang lingkup materi. Banyak yang hanya cukup sampai situ Ya, saja. Sudah. Padahal semuanya itu dari bapak. Agar anaknya bisa menghormati. Sikap apapun tidak bisa diambil. Kesadaran. Kesadaran ketika menyandang status sebagai bapak. Kalau enggak usah jadi bapak. Kesadaran. Kalau anakku kurang ajar, berarti aku yang kurang ajar. Kalau anakku pemalas, berarti aku yang pemalas. Memberi tahu segala isi dunia ini, itu tanggung jawab bapak. Mengurusi dan kasih sayang itu ibu. Jangan sampai apa yang anak tidak ketahui itu tahu dari orang lain. Itu tugasnya bapak, menerangkan, menjelaskan. Dari kecil pun bisa dibentuk anak itu. Misal dari kecil kau kasih obeng terus, berarti pasti kelaknya jadi bengkel. Kalau dari kecil kau kasih alat musik, pasti jadi seniman. Kadang-kadang bapak mana tahu, taunya nyari duit. Anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, anak laki-laki yang tidak disiplin, anak laki-laki yang tidak profesional, anak laki-laki yang nakal, anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, anak laki-laki yang genit, itu kesalahan bapak. Karena aku punya anak juga. Jadi mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan sikap, itu bapak. Mengajarkan kasih sayang, perhatian, lemah lembut, itu ibu. Jangan hanya materi aja. Nah menurut yang kurasakan, rata-rata bapak itu kalau sudah mencukupi materi udah selesai tugasnya. Kalau aku punya anak terus kaya raya tapi dia nggak ngerti apa-apa, jadi apa coba? Jadi
kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang bapak. Itu jalan keluarnya. Oke. Disebut bapak itu bukan karena punya anak. Disebut bapak itu kata lain dari mengajari, memimpin, memberitahu, menjelaskan, mendidik. Itu disebut bapak. Bapak bangsa. Berarti kan contoh. Nah, kebanyakan pengertian bapak itu karena punya anak. Ayam pun punya anak. Kelinci punya anak. Bisa nggak jadi bapak? Memberitahu, menjelaskan, bukan menuntut. Menjelaskan sih. Itu yang penting. Menjelaskan apapun yang anaknya tidak ketahui. Luangkan waktu untuk menjelaskan. Apapun yang anaknya tidak ketahui itu yang terpenting. Dari masa dia kecil. Menjelaskan. Bukan ngajak jalan-jalan doang. Bukan memberikan materi doang. Tapi menjelaskan apa-apa yang anaknya tidak tahu. Apa itu adab, apa itu tata krama, apa itu tanggung jawab, apa itu disiplin, apa itu menghormati, apa itu profesional. Itu tugasnya bapak tuh. Bukan hanya buat anak. Menjelaskan, itu tugas bapak. Ibu memberi kasih sayang dan perhatian. Aku menjelaskan. Apapun yang anakku tidak ketahui. Aku luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Ketika anakku bertanya apapun, sebisa yang aku bisa aku jelaskan. Karena itu tanggung jawabku, baik buruk dia. Nah itulah bapak. Oke. Nggak ada yang tepuk tangan. Oke. Kalau tadi Mas Bro jelasin tentang bagaimana jadi seorang bapak, apa itu bapak kan. Tapi kalau untuk anak remaja yang sudah sekarang ini terlanjur tidak punya sosok bapak, nah buat anak-anaknya gimana nyikapinya Mas Bro? Buat dirinya sendiri gitu yang beruntung. Apa pertanyaannya? Buat, kan tadi lo menjelaskan tentang apa itu seorang bapak. Nah, untuk anak remaja yang sudah terlanjur sekarang ini tidak punya sosok bapak. Nah, gimana cara nyikapinya buat anak-anak remaja? Bagi anak-anak remaja. Bagaimana dia ngerti, dia juga kehilangan jati diri. Kalau dia bisa menyikapnya sendiri, pasti dia tidak butuh sosok bapak. Butuh sosok bapak itu karena dia tidak bisa nyikapinya sendiri. Kan gitu. Nasihat itu menyadarkan sebentar. Aku sangat sering meminta maaf ke anakku. Kalau aku salah. Aku sangat sering permisi, minta izin kepada anak-anakku. Ketika itu menyangkut urusan pribadi, itu kan cara menghormati. Satu aja yang ku nasihatkan dengan anak-anakku tuh. Jangan pernah menjadi pribadi yang genit. Itulah awal kehancuran. Sekali lagi ku ucapkan.
jangan pernah menjadi pribadi yang genit. Karena itulah awal kehancuran. Begitu aja. Oke, betul guys. Jadi kalau mau memperbaiki itu, ya bapaknya meminta maaf. Jangan ego. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Guru kencing berdiri, murid berlari. Dari dulu kan pepatah itu. Iya. Masa tak paham? Aku tidak pernah masuk kamar anakku. Kalau tidak diizinkan. Aku pun minta izin kalau mau masuk kamar anakku. Itu kan caraku menghormatinya. Otomatis kan dia menghormatiku. Oke. Bapak itu contoh. Menjadi, bukan memberi. Kalau memberi contoh ya bisa dari diri orang lain kan. Kalau ingin didengar, mendengarlah. Sip. Oke. Nasihat buat adik-adik kalau dengar ya adik-adik. Semuanya juga buat bapak-bapak. Ya. Oh, satu lagi penting. Apa? Secara status, aku ini bapak. Secara status anakku anak. Tapi secara kapasitas sesama manusia. Jadi saling mengingatkan. Oke. Bukan saling mengatur. Saling menjelaskan. Gitu. Anak itu bukan babu, bapak juga bukan bos. Bapak menjadi contoh, anak mengikuti kalau itu benar. Kalau kehilangan sosok bapak, berarti statusnya aja dia bapak. Ya wajar lah anaknya kemana-mana. Disebut sosok itu kan yang diikuti berarti. Ya. Hilang itu ya berarti dia statusnya aja. Oke ya. Oke, sip. Aduh nih. Oke. Ada dari Mbak Birgi kira-kira? Ada. Apa tuh? Sebenarnya aku mau ngomong pendek aja sebenarnya. Tapi ternyata tak bisa. Tak bisa saat ini. Ya. Karena siapa tahu banyak anak-anak yang butuh penjelasan, Mas Bro. Gitu. Hilangnya seorang sosok bapak ya, nggak ada pegangan hidup akhirnya, itu Mas Bro. Kalau mau satu lagi mumpung ingat ya. Iya. Kalau mau jadi bapak yang baik, hargai anaknya, dengar anaknya, hormati anaknya, hargai, hormati dan dengar. Itu sosok namanya. Hargai, hormati, dan dengarkanlah. Paling tidak, andai kata tak bisa menjawab, syukur-syukur bisa menjawab. Semua manusia yang terlahir di muka bumi ini tidak mengerti apa-apa. Bapaklah yang menuntun biar mengerti apa-apa. Sip. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi.
secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?